warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah kewirausahaan kelas 6A dengan beranggotakan Fariha Nadal Fatlia, Tuti Wayu Ningsih, Ahmad Daka Eliwa, Azlina Nuran Aziza, dan Elisa Nisa. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai bisnis plan atau bisnis model kanvas. Produk kami adalah Korean Bento Cake. Bento cake atau juga dikenal dengan nama Korean Lunchbox Cake dan Dosira Cake sebenarnya merupakan kue tart berukuran mini. Kue ini dilapisi dengan buttercream yang dikreasikan menjadi berbagai desain sehingga tampak cantik dan mencuri perhatian. Dinamakan Korean Lunchbox Cake karena cake ini berasal dari Korea Selatan yang diadopsi dengan mengikuti selera orang Indonesia. Bento cake sendiri populer karena ukurannya yang kecil, sehingga dinilai pas jika dinikmati seorang diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Daka Eliwa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang value proposition. Value proposition adalah nilai manfaat produk atau layanan merupakan acuan pada pernyataan bisnis atau pemasaran yang digunakan oleh pelaku usaha untuk memberikan alasan mengapa konsumen harus membeli produk atau menggunakan pelayanan jasa tersebut. Pada produk kami sendiri memiliki nilai manfaat yang pertama yaitu harganya yang sangat terjangkau. Produk kami dibanderol harga mulai dari 25.000 sampai 60.000. Yang kedua, produk kami memiliki premium quality cake. Ketiga, produk kami bisa custom design sesuai dengan permintaan konsumen. Bisa berbentuk bulat, love, kotak, dan lain-lain. Ukurannya pun bermacam-macam, mulai dari 8 sampai 16 cm. Yang keempat yaitu kemasan praktis dan ramah lingkungan yang dimiliki oleh produk kami. Produk kami memberikan kemasan yang ramah lingkungan dengan menggunakan Begeshi box. Jadi Begeshi box sendiri yaitu bahan alternatif pembuat wadah makanan selain styrofoam. Bentuknya hampir sama dengan styrofoam yang disebut dengan Begeshi box. Wadah ini lebih ramah lingkungan dan bisa disebut dengan biofoam karena terbuat dari bahan yang organik. Jadi itu saja value proposition dari produk kami atau nilai manfaat yang dimiliki oleh produk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, customer segment atau segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Nah, di sini saya membagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada masyarakat umum, itu meliputi dewasa, remaja, dan anak-anak. Yang kedua ada pencinta makanan dessert. Pencinta makanan dessert ini menjadi sasaran ada channel atau sasaran. Channel yang dimaksud di sini adalah media atau sarana apa saja yang bisa kita gunakan untuk menawarkan suatu produk atau jasa kepada konsumen. Nah, sebagai pebisnis, kita harus bisa memilih channel yang baik karena channel adalah salah satu elemen penting untuk keberhasilan suatu bisnis. Bagaimana sih supaya orang-orang tahu kalau kita itu mempunyai barang yang akan diperjualbelikan? Bagaimana kita cara memasarkan barang-barang yang akan kita perjualbelikan dan bagaimana caranya kita supaya bisa closing banyak produk yang akan kita jual. Di sini saya memilih dua channel, yaitu yang pertama ada offline store dan yang kedua ada online store. Yang pertama ada offline store, itu seperti toko atau ruko atau bisa dengan supermarket seperti Alfamart, Indomart, Galaxy atau Super Indo. Kenapa kita memilih itu? Supaya pelanggan itu bisa datang ke offline store langsung dan bisa memilih produk secara langsung. Selain itu kita juga bisa menggunakan brosur yang berisi produk-produk yang akan kita perjualbelikan. Yang kedua ada online store, itu seperti WhatsApp, Instagram, TikTok Shop,
dengan cara kita memposting produk yang akan kita jual dan memberi caption yang menarik agar konsumen atau orang yang melihat postingan kita itu tertarik dan akan membeli produk yang akan kita perjualbelikan. Selain itu bisa dengan menggunakan marketplace, yaitu dengan Shopee, Lazada. Baik, materi selanjutnya adalah revenue stream, yaitu elemen yang menentukan bagaimana bisnis Anda memperoleh pendapatan dari konsumen. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin agar pendapatan bisnis ini meningkat, mulai dari bahan baku hingga kinerja. Adapun revenue stream ini terdapat menjadi 3, yaitu penjualan produk langsung ke konsumen akhir, yaitu direct selling atau penjualan langsung adalah penjualan produk dalam pengaturan non-retail, misalnya di rumah, online, atau tempat lain yang bukan toko. Ini menghilangkan perantara yang terlibat dalam distribusi seperti pedagang grosir dan pusat distribusi regional. Sebaliknya, produk dikirim langsung dari produsen ke perusahaan penjualan, lalu ke perwakilan atau distributor, dan terakhir ke konsumen. Produk yang dijual melalui penjualan langsung biasanya tidak ditemukan di lokasi retail tradisional. Ini berarti menemukan distributor atau perwakilan adalah satu-satunya cara untuk membelinya. Yang kedua adalah penjualan online. Penjualan online adalah transaksi yang dilakukan via online, yang artinya menggunakan platform seperti website yang dihubungkan dengan internet. Penjualan ini juga tidak hanya berhenti di situ saja. Dari urusan pemasaran dan promosi pun juga termasuk di dalamnya. Yang ketiga adalah franchising. Franchising adalah bentuk kerjasama usaha di mana keuntungan atau hasil yang didapatkan akan dibagi. Materi selanjutnya adalah key ratios. Apa sih sumber daya utama yang harus dimiliki untuk menjalankan bisnis ini? Key ratios adalah daftar yang berisikan sumber daya perusahaan untuk mencapai value proportion. Sumber daya tersebut bisa berupa sumber daya alam, penataan sumber daya manusia, hingga penataan proses operasional. Semua jenis sumber daya mulai dari pengelolaan bahan baku, mengontrol stok barang, penataan sumber daya alam, dan penataan sumber daya manusia ataupun proses operasional menjadi perhatian dalam membuat business model kanvas. Adapun key ratios sumber daya yang pertama yaitu bahan baku. Bahan-bahan tersebut adalah kue, terigu, telur, baking powder, pewarna, makanan, dan lain-lain. Yang kedua adalah karyawan. Dengan pembagian tugas yang sesuai dan sudah dianggap ahli dalam bidangnya masing-masing, cara perekrutan karyawan sangat sederhana, yaitu dengan cara mengajak relasi-relasi owner maupun warga sekitar rumah. Rata-rata karyawan berasal dari kalangan mahasiswa, jujur, komunikatif, disiplin, dan bekerja keras. Yang ketiga yaitu bangunan. Menetapkan tujuan atau menetapkan pasar sasaran, menetapkan standar pencapaian tujuan, dan menetapkan target penjualan. Yang keempat yaitu peralatan, yaitu panggang kompor atau listrik, kompor dan gas, mixer, timbangan bayar digital, sendok, gelas ukur atau spatula, piping bag atau loyang, ke meja putar desain atau scope, rolling atau rolling pin. Terima kasih, akan dilanjutkan materi selanjutnya. Strategi yang digunakan dalam produk kami diantaranya ada memberikan layanan terbaik. Memberikan layanan yang terbaik dengan cara menjaga kualitas bahan, rasa, dan servis. Lalu membangun komunikasi. Membangun komunikasi yang baik dengan pelanggan, bersikap ramah, responsif, dan reaktif seperti saat mengatasi setiap keluhan pelanggan. Lalu ada diskon. Diskon di setiap event bagi yang memiliki member card. Terdapat promo gratis ongkir setiap pembelian di atas 200.000. Ini khusus untuk delivery order. Dan juga ada promo buy 3 get 1 setiap akhir bulan. Key activities ini merupakan kegiatan menghasilkan nilai atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan dengan baik oleh perusahaan. Karena key activities ini merupakan bagian penting untuk mengoperasikan perusahaan dengan sukses.
dari bisnis model Canvas kami terdapat 2 key activities, yaitu aktivitas produksi dan juga aktivitas proses. Untuk aktivitas produksi sendiri terdiri dari pengelolaan atau pembuatan. Di sini yang pertama adalah pembuatan adonan, kemudian pembentukan cake, pemanggangan, dan juga pembuatan buttercream. Yang selanjutnya ada pendekorasian. Selain untuk memperindah atau mempercantik tampilan kue, pendekorasian bertujuan untuk meningkatkan kualitas kue dalam hal penampilan rupa, bentuk, sehingga dapat diaplikasikan dalam bentuk nilai-nilai seni. Kemudian ada packaging. Untuk packagingnya di sini menggunakan box dengan berbagai desain bertujuan untuk meningkatkan kualitas, menjaga cake agar tetap aman, dan memperindah penampilan luar. Kemudian aktivitas yang kedua ada aktivitas proses yang terdiri dari penjualan. Jadi Korean bento cake-nya dipasarkan, kemudian ada pembelian. Pelanggan memesan Korean bento cake dengan desain yang diinginkan dan menanyakan pesanan untuk tanggal berapa dan beberapa hal terkait pengiriman seperti alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Kemudian ada pembayaran. Pelanggan harus menyelesaikan transaksi dengan transfer sebelum cake dibuat. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan tunai atau kartu debit jika langsung mengambil ke toko. Selanjutnya ada key partner. Di sini merupakan suatu perjanjian kerjasama yang dibangun antara 2 perusahaan atau lebih untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Nah, kehadiran key partner ini bermanfaat untuk efisiensi dan juga efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Menjalin hubungan baik dengan supplier dan partner menjadi komponen penting dalam suatu usaha. Nah, key partner dalam model bisnis Canvas kami ada supplier dan juga partner. Untuk supplier sendiri terdiri dari supplier bahan baku dan supplier packaging. Nah, untuk supplier bahan baku sendiri bekerja sama dengan beberapa toko bahan baku seperti tepung, telur, gula, dan lain-lain. Nah, untuk supplier packagingnya bekerja sama dengan toko plastik. Nah, untuk partnernya sendiri terdiri dari kafe dan juga ekspedisi. Nah, di sini kami juga ingin bekerja sama dengan beberapa kafe karena ada sebagian kafe yang juga menyediakan cake, kemudian partner ekspedisi untuk pengantaran. Nah, untuk partner ekspedisinya sendiri seperti Gojek, Grab, ShopeeFood, dan lain-lain. Untuk yang terakhir ada cost struktur. Cost struktur ini menjadi kunci sebuah usaha. Perlu adanya perencanaan mulai dari permodalan dan biaya operasional dari kegiatan usaha. Nah, agar bisnis ini berjalan dengan efisien dan meminimalkan resiko kerugian, struktur keuangan perlu dikelola dengan baik. Nah, jadi cost struktur dari model bisnis Canvas kami ini yang pertama karyawan, yaitu untuk pengeluaran untuk gaji, bonus, dan sebagainya. Kemudian ada pemasaran dan promosi, sewa tempat, packaging, dan juga pembelian bahan baku. Sekian bisnis model Canvas dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.